Alhamdulillah, ini video race yang diragas sudah tayang. Silakan teman-teman nonton. Kalau sekarang nonton saya saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Hari ini kita akan bahas sedikit cerita dan tips and trick, bukan sih, cerita dan bongkar settingan supaya kita bisa belajar bersama-sama tentang race ragas yang kemarin alhamdulillah FN jadi juara 1 di sana. Jadi seperti kemarin yang race avocado 500 juta, jadi formasi FN Team itu mirip ya. Jadi saya dengan Mas Ferry dari Bondowoso berangkat sampai di Probolinggo, kita jemput 2 orang, Mas Dedi dan Mas Nuzul. Berangkat lagi ke Surabaya, itu kita jemput 4 orang dari tim Alexis. Waktu itu saya ajak, yuk main bareng, ayo kita berangkat. Akhirnya berdelapan naik Hiace. 12 jam, ya Allah lama sekali. Pokoknya gitulah ya, jadi akhirnya enggak, yang nyetir bukan saya, yang nyetir Mas Nuzul. Memang itu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Nuzul karena betul-betul powernya itu benar-benar power das. Nyetir dari Probolinggo, Surabaya, Jakarta, dan besoknya itu sama, Jakarta, Surabaya, Probolinggo itu sendirian, tidak diganti. Betul-betul luar biasa. Salah satu cerita indahnya itu adalah ketika sudah nyampe, kita nginep di 3 km kurang lebih dari Cinere Bellevue Mall itu. Begitu nyampe saya langsung merasa, ya Allah kok gini ya, jadi nggak enak. Tiba-tiba batuk, meriang, pilek apa dan sebagainya, sehingga malam itu istirahat. Yang niatnya tuh mau ngoprek mobil nggak bisa istirahat. Begitu Jumat pagi bangun, tetap belum sehat. Jadi teman-teman sudah berangkat semua, saya tidur di hotel. Kemudian jam 2 siang itu baru bismillah pesan Gojek, kemudian diantar. Murah ya, Gojeknya lo 7.500. Mau bayar ndak tega, akhirnya 10.000, nggak usah kembalian Pak. Oh makasih, makasih. 2,5 sudah bisa buat orang bahagia. Jadi ya mungkin sedekah itulah ya yang bisa bikin juara juga. Intinya akhirnya Jumat sudah mulai ikut lomba. Saat langsung lihat track, oh begini-begini. Di situ saya mulai nggak enak karena orang sudah mulai nyapa, Mas Wani, mantap, FN Toys apa. Tapi saya dengan wajah yang ya Mas, ya kenapa ngantuk Mas? Ya ini agak batuk, pilek. Orang mungkin tidak peduli saya batuk, pilek atau apa, yang jelas memaksakan diri. Dan hari itu berakhir dengan tidak baik. Jadi saya main mulai jam 2 siang sampai jam 9 malam itu cuma masuk 7 kupon. Jadi ya cuma sekedar main biasa aja. Malam sebelum pulang dari tim Alexis, Mas Riki WA. Bos, ojo dipaksa, mangano, ngombe paratusin, turu. Ben Sabtu sesuk sehat, nuruto. Kejam. Jadi saya pikir, iya Pak, baik. Langsung saya dibantu sama Mas GT dan Mas Casper, kalau nggak salah ya, Mas GT dan Mas Casper dibantu dibelikan obat. Mas, paratusin nggak ada, adanya persamaan. Oke, berarti yang Project D. Ya, tapi nggak ada, dia Project D, persamaan. Oke, gas. Minum, kemudian tidur, dan alhamdulillah Sabtu jam 4 subuh itu tiba melek. Loh, kok badan sehat? Langsung saya ingat, nah ini belum sholat maghrib isya. Langsung maghrib isya sambil nunggu subuh nguprek mobil, sehingga sholat subuh selesai dan sebagainya. Sabtu berangkat dengan tenaga yang sudah insya Allah sudah maksimal. Disitulah kita mulai kerja. Dan di hari Sabtu itu saya datang, memang tidak langsung main, tapi betulin mobil. Jadi mobil ada 2 ya. Ini mobil yang pertama, ini harusnya bodinya pink. Bagus kemarin, bannya juga pakai pink. Ya tidak tahu ceritanya gimana, terjadi begal bodi setelah race selesai ya. Maksudnya sudah juara, langsung mobil dia, jangan ditiru, ini jangan ditiru, bodi saya habis nanti. Tapi enggak apa-apa sih, kan juara lagi berarti kalau di begal. Ya, intinya bodi diambil. Ada mobil pink yang ini memang sudah saya pakai sejak hari Jumat, dan saya bikin mobil baru. Mobil barunya itu yang ini. Ya, bikin mobil baru dengan seksama, diukur luar biasa, set dan sebagainya, dan dipakai main. Dipakai main hari Sabtu, itu kalau nggak salah mulai jam 11 siang, dan teman-teman tahu, saya lupa sampai jam berapa, yang jelas sampai sore mungkin ya, sampai setelah asar gitu tuh langsung stres itu sambil duduk diam karena tidak ada kupon 1 masuk dari mobil ini. Ya Allah, jadi mobil baru yang digadang-gadang bakal, wah mobil baru nih enak ini gitu, nggak bisa. Jadi pagi sampai sore itu ya Allah, nih ngupon kok susah sekali ya. Lap 3 kelontang ya, masuk sih mungkin ya cuma 1, 2, 3 kupon lah, tapi selain itu kelontang. Sampai saya benar-benar bingung kenapa ini. Akhirnya ya sudah, mobilnya saya simpan. Jadi kalau ada yang tanya, Mas mobilnya kok enak? Iya, mobil simpanan. Disimpan bukan karena hebat, tapi karena tidak bisa ngupon. Ya sudah disimpan, saya pakailah yang mobil pink tadi.
Udah main pakai mobil pink, lumayan. Tidak bagus banget, tapi lumayan. Saya kebetulan bermainnya di track 4 kemarin. Singkat cerita, hari Jumat, Sabtu sudah berakhir. Hari Ahad, saya mulai coba mobil ini lagi. Mobil saya coba lagi di awal, ini sudah mulai mengagetkan. Karena hari Ahad pagi, belum ada kupon. Dan memang biasanya gitu ya. Mobil kalau nggak pakai kupon, itu enak. Kalau pakai kupon, tiba-tiba kelontang. Saya main pakai ini, saya coba, loh kok masuk? Coba baterai baru, loh masuk lagi. Ini belum ada kupon, jadi masih belum mulai. Coba lagi 3 kali, loh masuk lagi. Langsung daripada saya tidak terbukti, saya panggil Pak Black. Apa? Delok motorku, enak koyoke. Ayo delok, coba sama Pak Black. Tek, lontang. Jadi mobilnya nggak mau diajak pamer. Terus saya ngotot, tadi enak kok. Ya percaya. Ya. Padahal saya itu mau menunjukkan bahwa mobil saya mau gitu. Tapi ya karena kebetulan Pak Black di tim FN kemarin jadi kapten. Ya istilahnya yang menilai mobil mana yang layak untuk ini, itu, dan seterusnya. Sehingga mau nggak mau mobil ini taruh lagi. Karena tidak mengecewakan. Mainlah lagi pakai mobil ini. Sampai kurang lebih 1 jam mungkin setelah pengumuman best race. Ada waktu 1 jam saya mulai menggunakan mobil ini lagi dan ternyata mau. Loh mau dan enak. Disitulah saya langsung yakin bahwa ini sudah selesai bertugas. Inilah yang mulai di babak kedua. Babak 1 berakhir, kemudian seru ya. Bener-bener istimewa. Mas Yogit dan timnya Ragas itu bikin acara istimewa. Ada videotron apa menarik, pokoknya bagus sekali. Terus nyanyi Indonesia Raya dan seterusnya. Babak kedua dimulai. Babak kedua FN waktu itu kalau nggak salah hanya 250-an, saya lupa tepatnya. Mungkin 250-an kupon dan saya dapat jatah 22 kupon. Nah disitulah saya mulai yuk beraksi. Dari 22 kupon yang saya miliki, itu yang 6 kupon awal mepet-mepet. Mepet-mepet maksudnya ya 25 misalnya gitu ya. Terus ke 32, terus ke race 40 gitu. Jadi mepet-mepet. Dan dari 6 kupon pertama, ya bahasa saya cukup sombong sih, hanya kelontang 2, masuk 4. Jadi betul-betul gila, ini mobil ini istimewa. 2 kelontang masuk 4. Nah setelah race yang ke-6, itu kalau nggak salah race ke-81, itu race berikutnya langsung race 188. Cukup jauh. Disitulah saya mulai duduk diam dan lain sebagainya, menunggu. Dan penantian itulah yang membuat hancur masa depan. Setelah nunggu sekian lama, race 186. Siap-siap. Masukkan mobil, kelontang. Dari 22 kupon, yang 6 masuk 4 ya, yang 16 berikutnya zong. Jadi langsung itu 0. 22 kupon cuma masuk 4. Di situ saya mulai merasa, ya Allah, kenapa ini mobil tiba-tiba nggak mau gitu ya. Jadi akhirnya saya lapor ke Pak Black. Pak Black, ini saya masuk sekian. Pak Black, loh bos kok cuma 4? Ya piye, motor hilang. Loh sudah di laporan polisi mobil hilang gitu. Wah, saya pikir ya anu lah ya. Aduh, jadi bener-bener ya Allah, kenapa mobil hilang ini ya. Ya sudah, gimana lagi. Nah di babak 2 itu tim FN ini mengumpulkan 70 kupon, yang 4 dari saya. 4 dari saya. Oh nggak mau ya, ini sangat betul sekali. Pak Black merasa mobilnya Fani sudah tidak potensi. Daripada ngabis-ngabisin kupon, ya sudah dikasihlah kupon yang buangan. Buangan dalam artian kupon yang mepet-mepet. Jadi kupon yang 31, 33, 38. Nah yang 33 ini kan nggak mungkin dimainkan. Nah ini saya yang main gitu. Dan seterusnya. Dan di babak ketiga itu dari 70 saya kebagian 7 kalau nggak salah. Iya, saya kebagian 7 kupon. Oh sorry, ralat. Babak 3 itu ada 70 race. Lah FN itu mengumpulkan 49. Ya betul. Ya 70 race, FN dapatnya 49. Saya dapat jatah 7. Intinya begitu. Nah dari 7 itu kupon buangan yang saya bilang tadi, itu 4 kupon di race di track 4. Track yang memang saya di situ tempatnya. Dan yang 3 itu di track 5 dan track 6. Dan apa yang terjadi? Yang di track 4 set. Betul, ada yang komen tadi, perasaan Mas Fani di track 4 kelontang terus, tapi kok bisa menang? Betul sekali, track 4 ini saya kelontang semua. Nggak tahu kenapa, ini nggak ada yang masuk. Tapi di track ini track 5, ini track 6. Ini masuk, dan ini juga finish. Tapi finishnya kedua. Lah, di finish yang kedua inilah kebetulan saya bareng Pak Black. Dan Pak Black melihat, loh mobil Fani ini kok lurus ya, kok kencang.
ini potensi nih. Tapi belum tentu, cuman potensi. Maksudnya mobilnya bagus gitu. Ya sudah, selesai. Saya laporan, bos, saya masuk 3 kupon. Yang 2 dari trek 5, yang 1 dari trek 6. Yang trek 4 semuanya nggak ada yang masuk. Oke, diterima infonya. Saya babak 3 selesai. Dan di babak keempat, babak berikutnya itu total dari 49 itu cuma masuk 7. Mas, kok susah sekali? Betul. Jadi trek kemarin itu terhitung sebagai trek kusut. Bayangkan saja dari babak 1, dari babak 2 yang kurang lebih 500 race kalau nggak salah, itu hanya menjadi 70 race. Jadi betul-betul hanya 10% ya, kurang lebih dari 70 race jadi berapa ya? Pokoknya betul-betul ini treknya kusut. Walaupun ringless tapi memang luar biasa. Susahnya itu ada trik khusus untuk supaya mobilnya enak dan lain sebagainya. Intinya begitu, dan dari 7 itu saya tidak dapat bagian ya karena memang mobilnya tidak potensi. Nah, kebetulan ada 1 kupon di trek 5 itu yang mepet. Nah, yang mepet inilah, bos, main ya 1, mudah-mudahan masuk. Bismillah, tak usahakan. Itu yang trek 5. Jadi sudah dapat tugasnya masing-masing. Trek 1, trek lupa saya, trek 1, 5, berapalah. Pokoknya total 7, itu saya dikasih 1. Oke, bismillah. Sudah, siapkan semuanya. Panggilan race 5. Oke, langsung siapkan, pasang, saset, bersihkan ban, bersihkan semuanya. Semprot dinamo, pasang baterai, berangkat. Bismillah. Sret. Ada videonya kalau nggak salah? Iya, ada. Nonton sebentar. Oke. Satu lagi. Saya cabut. Doraemon akun avatar Ella Cendrawati. Ternyata waktu itu saya masuk nih, seneng sekali kan, sampai teriak wow gitu kan. Habis itu ke meja sekrut, Mas Nuzul langsung datang ke saya, Mas, baterainya mana? Saya bantu ngecas. Loh, ngapain? Main lagi trek 8, race ke 8 gitu. Oke, makanya saya bilang gitu, maksudnya tuh kalau sudah 150 cabut biar tidak overcharge gitu kan. Sudah, saya sekrut dan sebagainya, main lagi. Race 8 panggilan. Oke, ini babak ini sudah babak penentuan karena kalau sudah tidak masuk bubar, hilang, pulang gitu loh. Betul-betul saya masuk 1 itu ya Allah luar biasa. Dari 7 saya dikasih 1 masuk. Akhirnya yang ke-8 saya main lagi. Surat singkat cerita, alhamdulillah masuk lagi. Tapi nggak ada videonya, cuman ada saya lari ke sekrut gitu aja lah. Ininya begitu. Sudah sekrut, alhamdulillah dapat kupon 2 gitu kan. Dapat kupon 2, balik ke pedok. Ya Allah, dikasih tugas dan alhamdulillah jalan. Saya tanya, Rek, dari 7 masuk berapa gitu kan? Apa jawabannya? Ya cuma 2 Mas, sampai yang tadi semua. Ya Allah. Jadi betul-betul ya rezeki seperti yang pernah saya bilang bahwa teruskan usahanya, teruskan doanya. Kalau Allah sudah bilang inilah saatnya, tidak ada yang bisa ngelawan. Jadi intinya masuk 2, yaitu alhamdulillah dari mobil saya semua. Begitu. Nah, aduh ya Allah, intinya betul-betul masuk 2 nama untuk perebutan posisi. Jadi belum perebutan posisi sih. Babak 5 yang intinya kalau itu finish masuk ke perebutan posisi, masuk ke semifinal lah bahasanya seperti itu. Dan itu betul-betul momen yang luar biasa buat saya karena saya tidak pernah. Mungkin bagi beberapa orang sih merasa gitu mah biasa Van gitu. Tapi bagi saya pribadi itu luar biasa. Karena beberapa kali FN ini ikut lomba, saya nggak pernah bertugas. Jadi yang bertugas selalu treknya orang lain yang memang dia yang bertugas. Dan saya memang penasaran gimana sih rasanya bertugas sampai babak akhir. Karena memang tidak mudah. Ada tekanan mental, batin, dan luar biasa yang memang itu tidak bisa diceritakan. Harus Anda alami sendiri gitu. Singkat cerita, di babak tersebut, babak 5 kalau nggak salah, kalau nggak lupa ya, itu ada bagan yang muncul dari layar. Itu ada banyak lah. Race ke-5 itu FN, Doraemon, dan Jakoni BMS. Kemudian di race ke-8 ada OTS, Evento, dan RA Cendrawasih. Disitulah saya mulai berasa, ya Allah ini harus masuk, bismillah, dan lain sebagainya. Bertugaslah di track 3 waktu itu. Pak Black itu menentukan sudah gini aja, karena mobil yang bisa masuk babak atas mobilnya Mas Fani ya sudah mobil Mas Fani yang main. Nanti kalau memang ada kekeliruan diperbaiki, mumpung ada 2 nama yang masuk. Dan di situ saya bertugas di race ke-5 di track A bareng dari Doraemon dan Jakoni. Alhamdulillah hasilnya bagus.
pos di A dan yang lebih di depannya Mas Hendra. Engineer ready dulu. Masuk jauh. Masuk jauh. Nah, setelah itu semuanya langsung sorak-sorai ya Allah. Karena kalau itu saya kalah langsung pulang ya, langsung tidak mendapat apa-apa. Dan masuk situ dan seterusnya. Kemudian race ke-8. Nah, di race ke-8 itu ya bahasanya sih saya melakukan kesalahan. Tapi apapun itu adalah takdir yang terbaik dari Allah, memang itu. Kesalahannya simple, terlalu kencang. Jadi nyabut baterainya kelamaan. Jadi terlalu padat atau apapun lah itu alasannya, sehingga pasang mobil kencangnya luar biasa, mimpin dan seterusnya. Tapi akhirnya memang itu overpower sehingga kelontang. Ready go. Dan setelah kelontang, otomatis ada satu nama yang masuk, dan disitulah alhamdulillah FN itu masuk di perebutan posisi, mencari posisi. Kalau menang itu otomatis perebutan 1-2. Kalau misalnya juara 2-nya perebutan 3-4. Kalau misalnya kelontang pertama atau juara terakhirnya itu perebutan 5-6. Dan Allah masih memberikan kebaikan pada FN waktu itu. Di race-nya itu ada 3 tim, ya itu FN juga masih kebetulan alhamdulillah mobilnya kenceng dan tidak kelontang. Ready go. Masih jauh ya. Teruskan aja di keluar. Lima ini nih. Ada satu sosok yang menurut saya luar biasa. Jadi kan tadi dari awal saya cerita tuh, kita berangkat ber-8 ya. Ada satu orang yang nyusul. Kalau teman-teman nyebutnya Angga Destroyer ya, karena memang orangnya modelnya destroyer, penghancur gitu loh, penghancur segala wes, BTO iya, menghancurkan mobil iya. Nah, kalau saya nyimpen di HP namanya Angga Heroes, karena memang beliau dari tim Heroes dulu. Intinya Angga Destroyer ini datang hari Sabtu, lomba hari Ahad dan sebagainya, dan betul-betul Angga ini menurut saya Sifu ya, suhu luar biasa yang memang ngajari saya. Kamu kan tidak pernah ke babak atas, ayo tak pandu gitu. Saya memang tidak pernah main sampai babak final, saya nggak pernah sama sekali. Dan saya dipandu betul. Siapkan baterainya, saya yang akan ngatur mobilmu di meja sekrut. Karena kan kalau sudah babak atas, mobil itu tidak boleh di pedok, tapi mobil itu harus ada di sana, di mana, di sekrut. Jadi semua nyetingnya apa itu semuanya di sekrut. Misalnya mau ngasarin roller kayak, mau cek ground clearance semuanya di sana. Dan Angga Heroes itulah yang duduk yang nunggu mobil di meja sekrut. Dan apa yang terjadi? Saya kan lari tuh. Biar seru lah dikit aja, lihat videonya dikit. Jadi kan saya lari, bukan lari, saya lebih tepatnya jalan agak cepat. Lari yang perebutan posisi ya, yang 3 orang itu saya lari. Itu dimarahi ya. Teman-teman bisa lihat di video itu, lapo sih kok susu gitu. Wah, kan iku wis dipanggil, wis talah santai. Ndak iki sungkan, wis talah. Dan apa kata Angga Destroyer? Aku sering juara, kon nurut karo aku. Jadi yang benar-benar saya, oh iya Mas, oke bos gitu. Jadi betul-betul saya dipandu betul, santai, tenang, pasang baterai apa dan sebagainya. Dan memang di babak atas itu butuh ketenangan luar biasa. Saya juga belajar dari Mas Dedi itu waktu di Avokato itu tenang sekali. Saya tanya, Ded, kok bisa kamu itu membawa nama tim? Maksudnya itu kan bertugas di babak akhir tapi tenang sekali. Dan Dedi cuma bilang, ya kalau mobilnya enak
santai mas, pede aja dengan mobilnya. Ya saya pikir iya juga sih, mobil saya kebetulan enak, ya sudah, saya pede aja. Nah dibantu sama Mas Angga itu supaya nggak salah pasang baterai, kayak nggak keliru apa dan sebagainya. Benar-benar tenang, pasang yang enak, pasang, bersihkan ban apa dan sebagainya. Coba jalanlah ke tempat start. 9, 8. Ini dari tadi mobilnya tuh finish semua nih. Jadi Kita mencari juara 1 dan 2. Saya mau dengan kasih semangat lebih banyak lagi. Dan seperti yang teman-teman lihat, setelah jalan pasang dan alhamdulillah ya, saya maaf ini bukan sombong ya, bukan, ini cuma orang awam. Ketika jalan tuh mikir juga, nanti kalau misalnya juara 1 gimana ya, teriak-teriak, lompat-lompat atau gimana ya. Jadi karena nggak pernah aja, jadi betul-betul akhirnya ketika finish langsung wah, luar biasa bahagianya. Jadi betul-betul akhirnya perjuangan selama ini yang sudah pernah kami lakukan, ya mungkin tim-tim lain sudah sering juara 1, FN belum pernah. Ini adalah juara 1 pertama yang pernah dimiliki oleh FN di race besar, dan kebetulan saya juga pertama kali bertugas di event besar dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Dan alhamdulillah juara 1-nya betul-betul lumayan bergengsi di event IDC ya. Kalau menurut flyernya itu ada 50 tim lah kurang lebih, dan ini total hadiahnya cukup besar 200 juta. FN Team berhasil memecahkan rekor pribadinya, yaitu berhasil di juara 1. Kalau teman-teman bilang juara itu cuma 1, kalau yang lain peringkat gitu. Yang ini peringkat tadi, peringkat 5, peringkat 7, peringkat 8 dan sebagainya. Kalau ini kebetulan alhamdulillah juara 1. Sudah selesai. Bicara tentang ceritanya sudah selesai. Yang jelas saya berterima kasih sama semua tim FN yang membantu betul luar biasa waktu itu. Terutama Mas Casper, Black, dan nggak ada terutama saya semualah, Mas Black, Mas Angga, semua itu betul-betul luar biasa dalam mensupport saya sehingga bisa bertugas dengan baik di akhir. Dan juga teman-teman lain yang ikut, Mas semangat apa? Wah saya tidak bisa sebutkan namanya. Yang di tim belakang itu ada Nobita Kun, ada tim CAF, tim GOD, bahkan tim Rafaeza, Magnum Avatar, Tewol dengan Sotres datang. Ya apa bos, final bos gitu. Wah rasanya itu tunggak noai dan seterusnya. Betul-betul luar biasa, dan saatnya kita sedikit ayo belajar bareng tentang settingan mobil yang saya pakai pada acara kemarin. Oke, saatnya kita belajar bersama. Jadi bukan review apa, bukan. Kita belajar bersama. Kalau saya ada yang salah silahkan dikomentari dan lain sebagainya. Saya sudah siapkan alatnya. Yang pertama pengen saya bahas. Jadi ini info buat semuanya, info buat saya terutama ya. Jadi saya sukanya itu mobil yang begini. Nah, yang underguard-nya itu senyum. Wes pokoknya underguard itu senyum, jadi napak yang tengah. Itu saya suka sekali karena memang untuk lompat itu koreksinya luar biasa. Tapi tidak tahu kenapa di event Ragas kemarin itu tidak bisa. Bisanya harus mobil yang napak bareng begini. Apa efeknya kalau napak yang bareng itu lompat di table 3 sebelum finish itu cenderung lurus. Tapi kalau yang senyum-senyum itu rata-rata pasti akan miring.
Kenapa? Ya nggak tahu, jangan tanya saya. Yang jelas terkadang bisa enak yang begini untuk di trek kemarin tidak maunya yang lurus. Itu yang pertama. Kalau spacer jelas lah ya, normal depan pakai 3, belakangnya pakai 1,5. Itu kalau masalah spacer. Yang pertama saya bahas masalah underguard. Terus yang kedua yang saya bahas adalah roller yang jelas ringless. Kemarin ada yang tanya, Mas kalau pakai velo begitu, velodrome itu apakah masih pakai derajat? Masih pakai derajat, karena kalau nggak pakai derajat, kalau belok terlalu kenceng, wak, itu biasanya langsung kelontang karena memang berbahaya. Untuk derajat yang kanan, ini kebetulan saya ada degree meter. Oke, sebentar. Kalau dihitung, ini derajatnya derajat 5. Kalau dihitung, walaupun ada beberapa pembalap yang sudah pro, nggak perlu pakai meteran, mereka cukup kayaknya. Nah itu bisa. Yang jelas kalau saya kemarin setelah ditekuk, saya pengen tahu ini berapa sih. Ini ternyata 5. Bagaimana dengan yang kiri? Nah yang kiri itu kemarin ada masalah. Bukan ada masalah, ada tantangan di semua trek itu di Celup Gunung setelah flyover, setelah rainbow, setelah velo, apapun itulah, seperti ini. Nah teman-teman sudah lihat di video, jadi setelah Celup Gunung itu nggak tahu kenapa mobil itu setelah lompat dia agak ke kanan larinya, sehingga kenalah begini, seret, kelontang dan seterusnya. Nah itu saya nggak tahu yang lain ya. Kalau saya kemarin satu solusinya derajatnya ini harus pas. Jadi kalau derajat kirinya ini terlalu derajat, itu menyebabkan miring, betul. Kurang derajat juga miring. Sehingga kemarin yang agak lama itu mencari derajat yang pas itu berapa supaya tidak terjadi kelontang, tidak terjadi miring setelah lompat. Kalau ini kebetulan saya ukur itu derajatnya di derajat 3. Jadi tidak terlalu miring tapi juga tidak terlalu tegak, sehingga insya Allah aman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin roller yang saya gunakan untuk sebelah kiri adalah roller yang lightweight, bukan roller yang biasanya. Karena yang roller lightweight ini memiliki bentuk berbeda. Kalau yang biasa itu kan tinggi, kalau yang lightweight itu lebih rendah, sehingga dia kayak semacam tidak terlalu gigit ke trek, sehingga dia tidak menyebabkan mobil miring dan lain sebagainya. Intinya gitulah secara teori begitu untuk yang depan, sehingga alhamdulillah lewat lewat Celup Gunungnya itu insya Allah aman. Di 3 lane itu lurus semua dan seterusnya. Kemudian side stay yang saya pakai lah, ini memang ada banyak sekali racer-racer hebat itu yang suka side stay itu ada di bawah, dan saya tidak tahu kenapa saya nggak cocok. Saya cocoknya tuh selalu side stay itu di atas seperti ini. Jadi posisinya di atas sehingga dia memiliki kelenturan yang enak bagi saya. Jadi dia tuh lenturnya enak, masangan di atas seperti ini. Sampai suatu hari saya pernah kalau nggak salah ke Mas Keset, apa jenenge Keset itu ya? Pokoknya panggilannya dia Keset. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya welcome ya. Welcome kan Keset. Itu kemarin saya tanya, Set, sebetulnya stay atas atau bawah itu ngefek apa enggak sih pada lompat? Dan dengan tegas dia bilang, enggak ngefek gitu. Akhirnya ya oke, saya percaya itu dan saya terus menggunakan stay atas. Dan ternyata stay atas ini yang menurut saya membuat lompatnya mobil lebih enak dan lain-lain. Tapi lagi-lagi ini versi funny. Kalau ada pembalap yang tetap enak bawah, ya sudah, itu pilihan Anda. Kalau saya sukanya di atas karena ground clearance jelas-jelas aman, pemasangan pakai tiang AO benar-benar mudah, dan ada kelenturan seperti ini untuk kanan dan kirinya. Untuk yang belakang spacer 1,5 yang jelas untuk ininya, ini saya sudah coba kemarin posisi lem ada di belakang. Ini saya bongkar maju 1 titik. Jadi di bawah dari atas juga sudah ada yang coba pakai stick apa dan sebagainya. Ternyata semuanya mirip. Lompatnya apa itu ya memang ada perbedaan yang pasti tapi mirip. Yang jelas yang betul-betul membedakan menurut saya itu adalah tinggi rendahnya ini. Jadi kemarin mobil sudah saya setting semuanya mentok atas. Jadi ada beberapa trek yang mintanya itu dia agak ke bawah. Apakah beda? Beda. Ya beda. Lompatan untuk mobil yang berada di ujung sama di agak ke bawah, agak ke tengah dan sebagainya itu pastinya beda. Dan untuk yang kemarin maunya begini. Dan waktu saya FN Academy online itu ada yang tanya, Mas, yang depan ini kan pakai spacer pemberat. Nah ini kan pakai spacer nih. Nah, kenapa? Karena tiang AO kan tidak bisa kalau langsung, harus disenai. Sehingga dia pakai spacer. Kelebihannya apa? Kelebihannya pemberat itu tidak menempel langsung pada pada stay. Jadi stay-nya itu aman, tidak rusak. Samping pun juga sama, ada spacer. Nah, yang menarik
peserta event akademi tersebut bertanya, lah terus kalau memang pemberat tidak nempel ke brake ke stay itu adalah suatu kelebihan, kenapa yang belakang enggak? Terus saya mikir, ya juga ya, kenapa yang belakang enggak ya? Dan akhirnya sudah 2 kali ya, 2 mobil saya semuanya sekarang menggunakan spacer sebelum baut, sebelum mur. Dan ini otomatis satu, brake stay-nya aman, tidak ada bekas pemberat yang natap. Begitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya ini feeling saya aja sih. Lompatnya kerasa lebih adem karena betul-betul posisinya itu naik satu setengah, pakai spacer 1,5, dia agak naik sehingga lompatnya itu lebih enak, hentakannya pun lebih dingin. Jadi akhirnya saya merasa asik juga ya. Jadi belakang di spacer dia posisinya agak lebih tinggi. Dan untuk dinamo kebetulan yang saya gunakan kemarin itu Ultra, bukan ini ya, karena Ultra yang ini yang baru kemarin saya pasang aja, karena Ultra yang dipakai untuk babak final otomatis setelah juara masuk ke meja scrut itu dibongkar, dihitung lilitannya sesuai apa enggak dengan pabrik. Kalau ada tidak sesuai berarti kan itu sudah diganti, nah itu tidak sah. Dan setelah dibongkar selesai ternyata sah, ya sudah, berarti juara satunya betul-betul sah dimiliki, istilahnya seperti itu. Dan saya kemarin pakai Dinamo Ultra Dash dengan gear merah coklat, tidak ada yang spesial karena memang di IDC tidak boleh ada sedikit pun modifikasi terhadap gear. Jangankan gear banci, gear replika yang HJH saja itu tidak boleh kalau kelas IDC. Jadi betul-betul kita bermainnya originalan gitulah. Suaranya halus, enak. Nah, dinamo juga kebetulan kemarin ada 2 dinamo ya. Ada dinamo itu yang istilahnya RPM torsi, yang saya pakai yang RPM, jadi yang putarannya tinggi, lompatnya biasa aja. Kemudian ada dinamo getar dan dinamo yang tidak getar, halus sekali. Getar dalam artian ada getaran dikit, ada yang halus banget. Nah, yang saya pakai yang halus banget. Karena tim saya kemarin Mas Dedi bilang, mobil saya kalau yang halus nggak mau Mas, maunya yang agak getar-getar dikit gitu. Jadi akhirnya yang getar saya kasih dia nih, coba pakai. Dan seterusnya, intinya begitu. Untuk dinamonya ini kebetulan dinamo bekas ya, bekas yang kemarin main di Sleman nggak habis saya pakai lagi. Jadi yang break in Mas Boto dengan cara break in normal lah, pakai apa namanya, pakai nyeng-nyengan, semprot dan seterusnya. Saya kurang tahu bagaimana prosesnya beliau, yang jelas saya tinggal pakai. Kalau baterainya ini baterai break inan dari FN ya, yang kami jual di FN, intinya baterai yang saya pakai ya baterainya FN sendiri. Dan lain sebagainya sudah. Kalau ban teman-teman tahu sendiri, ini saya pakai black marun, black low friction yang black, kemudian yang belakang super hard putih. Jadi tidak ada yang spesial dengan yang lain, pemberatnya juga normal, saya pakai ini dan seterusnya. Jadi begitulah sekiranya teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Ada trik baru ya, iyalah ilmu-ilmu baru sedikit dan lain sebagainya. Yang jelas semua itu menyempurnakan gaya bermain kita. Yang jelas kalau mau juara tidak ada kata lain selain sering lomba. Kalau tidak pernah lomba, sekali lomba pengennya menang agak susah. Tapi yang jelas kalau sudah sering lomba, jangan putus berdoa. Teruskan doanya, teruskan usahanya. Kalau sudah Allah bilang inilah saatnya, ya sudah. Tidak ada yang bisa menggagalkan, juara pun akan di tangan. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, jamaah on time di masjid. Itu betul-betul penting. Karena dalam hadis Nabi sudah jelas bahwa amalan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Kalau bagus sholatnya, semua amal ibadahnya akan ikut bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, semua amal ibadah yang lain juga tidak akan pernah diterima. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juara 1. Oh iya, ada yang lupa. Siapa tahu ada yang pengen menyimpan di rumah. Silakan hubungi admin, kita nego-negoan saja. Terima kasih.